Baik, maaf saya kepental atau apa nggak ngerti saya. Giliran saya, Edis. Kepental karena mentalmu udah ini kalau kamu nangkap ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jangan gitu. Jadi gini, sekalipun saya kamu sudah. Kamu udah berapa menit? Belum selesai saya. Kamu giliran saya. tunggu sampai selesai kok. Udah 10 Kamu menit. Giliran saya, sampai giliran selesai. Kamu tuh Udah, giliran giliran saya. selesai. Bang Edis sedikit aja, coba dikit ya. Dikit ya. Tolong jangan terlalu lama Bang Edis. Ya, mengapa ketaatan kepada Muhammad itu setara dengan ketaatan kepada Allah? Bagaimana mungkin mentaati seorang manusia? Ya, dia menerima Itu saja ketaatan yang diulang, mutlak iya, kepada ya, Muhammad. Enggak apa-apa. Jangan diganggu dong. Tadi Bang dia Juma, ngomong panjang lebar pun bebas. sehari dia ngomong saya tunggu kok. Ya, oke. Sehari dia ngomong saya Silakan. Oke, ya. lanjut. Jadi gini yang Abis ini saya Bang bilang Juma sama nggak ditunggu. Zulkifli dan kawan-kawan. Gini ya, apakah Muhammad adalah manusia yang pernah melakukan kesalahan? Jika Muhammad pernah melakukan kesalahan, bagaimana mungkin Allah menjadikan Muhammad sebagai role model? Gak ada kalimat lain, itu aja kalimat yang diulang-ulang. Diganggu terus. Ini penggemar akal ganggu ini. Diutus dia untuk ganggu ini. Kita kan. Enggak. Coba lanjut. Jadi gini ya. Kalau Muhammad bisa berbuat salah, bagaimana mungkin seluruh manusia itu disuruh mentaatinya dan ketaatan kepada dia itu sama dengan Enggak, kita jangan kasih nilai. Kita jangan kasih nilai baginda Muhammad, jangan. Kita fokus aja dulu. Betul. Gini, kalau kamu mengimani Muhammad yang bisa salah, melakukan kesalahan, kemudian ditaati Muhammad itu seperti ketaatannya kepada Allah, ya tolong aja pikir-pikir ya. Bagaimana kalau kamu mentaati lampu merah yang bisa rusak? Oke, maka akan tiba saatnya kamu akan mendapat celaka gitu loh. Jadi gini, bedanya sekarang begini, saya ngomong sama Kristen ya. Kami itu tidak menganggap bahwa Yesus itu Ini apa di ini? luar Ini debat Bapa. atau khutbah ini? Nyet. Wah, Giliran saya, Nyet. Kau udah diam. keluar bahasa-bahasa Kau Islamnya kan? Kan keluar bahasa-bahasa Ya Islamnya. nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Kau kan Jadi gini, menghantam Islam saya cuma itu mau bilang dengan begini, pola-pola yang kau Jul, punya saya dan cuma kamu mau bilang dikasih gini, ruang kami di orang sini. Kristen. Giliran Tadi kamu saya, ngomong weh. nggak ada yang ganggu Kalau loh. mengenai Kristen silakan ngomong kamu nggak ada di yang internalmu. Nggak ada yang ganggu. Tuyul, Kami orang kelamaan Kristen kau. percaya bahwa Yesus itu Astagfirullahaladzim. tidak di luar Bapa. Jadi ketaatan kami kepada Yesus itu adalah ketaatan kepada Bapa juga. Inilah Saya kalau katakan kita sama di kamu, Komal Muhammad di Kristen luar ya Allah begini teman-teman ya. Oke, Muhammad di luar Komal Allah Kristen nggak? itu Atau begini. Muhammad sebagai representasi dari Allah nggak? Dia pertontonkan cara-cara Kristen ini gini nih. Cerdik seperti ular. Iya, Jul, Oke, giliran saya. Kamu duduk cantik di situ, pakai otakmu. Saya tutup dengan pertanyaan kepada kamu. Apakah Muhammad di luar Allah dan ataukah Muhammad representasi dari Allah? Jawab. Inilah bedanya monyet dengan manusia ya. Kalau manusia itu punya etika dalam berdialog. Oke, kamu diam. Kau katakan di awal narasimu, taat kepada saya dan taat kepada firman. Belum pernah ada perintah Rasulullah untuk menyembah dirinya. Sama seperti Kristen menyembah Yesus. Belum pernah. Belum pernah ada pernyataan Rasulullah yang mengatakan dengan hadirnya dia, maka seluruh perintah-perintah Tuhan ya. Tunggu, sabar karena kamu sudah menjawab bahwa Yesus dan Bapakmu itu adalah satu. Dari awal saya tunggu tadi kamu. Sekarang kamu juga saya potong. Apa menyembah itu? Baru 15 detik udah kamu potong, Dis. Ya, apa menyembah itu? Menyembah itu adalah mengambil semua data-data dari nabi-nabi palsu untuk mendudukkan Yesus setara dengan yang mengutus dia. Apa itu? Apa itu? Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah firman itu sendiri. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah manusia, adalah Tuhan yang menebus dosa manusia. Yesus adalah Allah Bapa yang mengambil rupa manusia. Itu yang dikatakan menyembah. Oke? Makanya kedudukan Yesus sebagai nabi itu sudah hilang. Yang ada kedudukan Yesus sekarang bagi Kristen itu adalah pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia. Itulah kalian oten. Kan kau belat beli. Paham? Oke. Lanjut. Kan kau belat beli. Lantas kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya Kristen itu taat kepada Yesus, sebenarnya Kristen itu tidak taat kepada Yesus. Taat kepada perintah-perintah orang-orang yang datang setelah Yesus untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Gitu. Lalu kemudian yang ada yang kamu katakan sekarang itu adalah Kristen taat kepada pribadi manusia Yesus dan tidak taat kepada sabda yang dibawa oleh Yesus.
Apakah Jadi Muhammad Yesus di luar itu tidak ditaati oleh Kristen. Dia nggak bisa jawab. Apakah Muhammad di luar Allah? Astagfirullahalazim, ya Apakah Allah ya Muhammad di luar Allah? Karim. Oten ajaran kasih Simple, kok Jul. gini Apakah Muhammad di luar gitu Allah? loh. Kenapa Ajaran kamu kepanasan ini mau kok gini. Apakah Muhammad Ya Allah ya Iya, Karim. iya, iya. Apakah Muhammad di luar Kurangi Allah? Ini makan mau anjing dijelaskan. Edis supaya kau berhenti Udah menggonggong. lari. Ya kan? Apakah Muhammad Ini kalau saya representasi bicara dari begini nanti dibilang penghujat, penista. Itu Kamu Bang Suma potong dikenal saya penghujat, tadi. penista. Kamu potong saya Gitu juga loh. potong kamu. Kamu Loh, nunggu justru sampai saya selesai. di-kick dari sini loh, biar kau bebas ngomong. Nggak ada yang Kurang kick kamu. ajar kau Edis. Siapa yang kick kamu? Nggak ada. Nggak ada Astagfirullahalazim. yang kick kamu, Jul. Udah kau diam. Ini giliran saya. Tadi katanya biar 1 jam bukan saya itu. ngomong. Pertanyaan saya, apakah Muhammad Saya di nggak luar perlu Allah? pertanyaan kau, nggak Apakah perlu Muhammad pertanyaan di luar kau. Allah? Saya hanya perlu menanggapi penyesatan Yang yang saya barusan kau tanya, sampaikan. apakah Muhammad di luar Allah? Saya tidak butuh pertanyaanmu. Saya nggak butuh pertanyaanmu. Nah, bingung Saya kan? hanya ingin Apakah membantah Muhammad argumen representasi kamu dari yang Allah? menyesatkan Sehingga mentaati barusan. dia sama dengan mentaati Allah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Apakah Muhammad representasi dari Allah? Berarti Yesus Apakah itu Muhammad harus representasi dari Allah? ditaati sebagai utusan Tuhan, Apakah bukan Muhammad Tuhan representasi itu dari Allah? sendiri. Itu yang saya tanya. Oke, jadi kita berbeda. Jadi Loh, kita berbeda. apakah Kamu Muhammad menuhankan representasi dari manusia, Allah, Jul? kami tidak menuhankan baginda Rasul Muhammad SAW. Kami mentaati beliau. Kamu mentaati apa yang dia mau. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kamu mentaati dia Kurangi menuruti makan kemauan dia. anjing. Kurangi Mana makan sih? anjing, Edis, supaya Kurangi kemana-mana. tabiatmu itu tidak seperti itu. Please. Oke, Bentar. hargai forumnya Bang Kaisar. Kau duduk cantik dulu. Anggap saja tadi aku sudah kasih kau daging atau saya sudah kasih kamu di itu luar tulang. Allah? Edis, saya tidak pernah bertanya samamu. Paham? Kamu saya hitung-hitung pertanyaanmu sudah Tadi saya 249 tutup dengan pertanyaan loh. pertanyaan, apakah Muhammad di luar Allah? Kamu sudah atau Muhammad baru beberapa menit ini representasi dari pertanyaanmu Allah? sudah 243 juta miliar pertanyaanmu. Jadi kau itu cuma bertanya. Diam dulu. Anggap saja ini saya sedang mempersiapkan tulang untuk kau. Diam. Saya bantah pernyataan-pernyataanmu tadi. Hari yang saya tanya, Oke? apakah Muhammad Diam representasi dari Allah? dulu. Cuma Ini itu yang saya giliran tanya. saya. Astagfirullahaladzim. Jadi benarlah ya, para dokter mengatakan bahwa orang-orang itu dipengaruhi oleh nutrisi yang mereka makan. Oke? Yang saya tanya, Ini kamu sedang apakah praktekkan ini. Muhammad Kau kayak representasi dari gugup Allah? dari tadi. Orang lagi ngomong, kau ngomong juga. Om Zuma. Diam dulu, Itu diam kecilin dulu, suaranya, diam Om. dulu. Aku ngomong Diam jadi dulu. nggak bisa kedengeran. Kamu Diam kecilin dulu. suaranya. Diam dulu, semuanya diam. Nggak model. Diam dulu, semua diam. Wahai pemakan guguk, diam dulu. Biarkan saya membantah semua tuduhan Edis. Oke? Diam dulu ya. Wahai Oke, tenang, kucing unta, tenang, yang saya tenang, tanya, apakah tenang, Muhammad tenang. adalah representasi dari Allah? Tenang, diam. Pemakan guguk, diam. Diam Yang dulu. Saya tanya, apakah Muhammad Saya representasi membantah dari Allah? dulu Kenapa argumentasimu bingung? tentang Rasulullah Muhammad SAW. Diam dulu, diam, Saya please. diam sama Zuma, diam dulu. Oke, Ini oke. mana? Kalian Oke, tuh jadi jangan gitu, saya jangan kembali gitu. kepada Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada lain hanyalah firman yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketika kami taat kepada Rasulullah, maka kami dihantar pada posisi peribadatan hanya kepada Allah. Ya, taat kepada Hanya manusia ke- Muhammadnya ya. Pak Edis jangan digituin dulu. Kalau taat kepada manusianya, Edi, saya akan sama sepertimu, menyembah manusia anak Maria. Taat kepada Muhammadnya, kamu bilang gimana sih? Kami taat kepada perintah wahyu yang disampaikan Nggak ada, beliau. jangan diedit, bukan gitu bunyinya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kami taati adalah wahyu yang diterima dari Allah, yang mengajarkan kami menyembah beribadah hanya kepada Allah. Maka tidak ada satu manusia pun di Islam mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sama kedudukannya Yesus di dalam Kristen. 3 di dalam 1. Rasulullah tidak seperti itu. Allah itu tauhid, Allah itu ahad.
Dia satu-satunya sembahan yang benar. Rasulullah bukan sembahan, dia hanya rasul. Sama seperti Yesus, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sayangnya tidak ada firman yang Yesus terima untuk mengantarkan manusia sehat akal menyembah kepada anak Maria. Nggak ada. Lalu kemudian ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi firman itu telah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan Bani Kristen. Dan kemudian Bani Israel itu percaya, pengikutnya percaya bahwa Yesus itu rasul penyampai firman. Oke, sehingga tidak ada ke-11 muridnya yang menuhankan Yesus layaknya Kristen hari ini. Pahami itu. Nah, kami terhadap Rasulullah, ketaatan kami kepada Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kami untuk mendudukkan dirinya hanya sebatas Nabi dan Rasul. Makanya dikatakan, makana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia hanya utusan Allah dan penutup para nabi. Tidak ada umat Islam yang mendudukkan dia 3 dalam 1. Berbeda dengan kamu. Yesus itu penyampai firman. Dia itu nabi dan rasul. Tapi apa yang terjadi di agamamu? Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Sehingga apa? Sehingga dia didudukkan lebih dari manusia. Dia siapa? Dia adalah Tuhannya Kristen yang menjelma menjadi manusia. Kamu jangan samakan dengan kami. Rasulullah itu kami taati atas perintahnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya, ketika kami taat kepada Rasulullah, kami semua berbondong-bondong menyembah beribadah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada Rasulullah. Tidak ada orang yang mendudukkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada. Laksana kamu mendudukkan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Apa datanya? Segala sesuatu ada karena dia. Dia siapa? Firman. Firman yang mana? Firman yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Gitu, silakan. Bentar dulu. Edis bang. Baik, jangan panjang-panjang. Jadi saya minta Zulkifli nggak ngomong ya. Saya tadi tuh dia ngomong, saya tunggu sampai kelar. Saya ngomong dia panik dia. Edis, sebelum saya dikik, kau itu ngomong terus seorang diri sampai saya dikik. Ya, Oke, sekarang sampai saya dikik. Pahami itu. Sekarang gantian, Jul. Sekarang bisa gantian nggak? Kamu udah selesai kan? Makanya emang enak kalau kau lagi ngomong orang lagi ngomong, nggak enak kan? Makanya jangan kau lakukan lagi seperti itu. Jadi gini, jadi Zulkifli dan kawan-kawan ini selalu obral omongan dengan kata-kata begini, bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu bukanlah berasal dari hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Itulah kenapa kalian menganggap bahwa setiap perkataan Muhammad itu adalah wahyu yang kalian jadikan sebagai pedoman atau hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalil bahwa setiap ucapan Muhammad itu adalah wahyu dan bukan berasal dari hawa nafsunya tercatat memang di dalam An-Najm 3 dan 4 yang mengatakan wa ma yantiku anil hawa wa ila wahyuha. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya melainkan apa yang diwahyukan. Saya tambah lagi, kalau Zulkifli kurang, saya kasih kamu satu lagi, ya. Jadi dalil bahwa apa yang keluar dari lisan Muhammad tidak lain hanyalah kebenaran, itu juga tercatat di dalam satu riwayat ketika Muhammad mengucapkan hal tersebut kepada orang yang menerawatkan hadis seperti ini. Kamu dengerin ini Jul, saya tambahin ini dalilmu biar kuat. Ya, dari Abdullah bin Amr dikatakan, dahulu aku sering menulis seluruh apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya, maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, maksudnya kaum Quraisy mengatakan, apakah engkau menulis seluruh yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal dia adalah seorang manusia biasa yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulisnya. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat. Perhatikan ini Jul. Dia memberikan isyarat dengan jari ke mulutnya dengan berkata, tulislah demi Allah zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Tidak keluar darinya, maksudnya mulut, sambil nunjuk ini ya, jarinya nunjuk mulut, kecuali kebenaran. Jadi Muhammad mengatakan Jul, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak dipegang omongan Muhammad?
Ya, saya bacakan satu peristiwa. Ya, di dalam Al-Quran, Muhammad sendiri ditegur sama Allah dengan mengatakan di dalam At-Tahrim ayat 1, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun. Sekarang saya tanya sama kamu, Jul, kalau memang yang keluar dari mulut Muhammad adalah yang diwahyukan Allah, kenapa dia ditegur oleh Allah karena ucapannya mengharamkan yang dihalalkan Allah? Ya, Jul, coba kamu pikir, Jul, kalau memang betul Muhammad itu selalu mengucapkan yang diwahyukan Allah, kenapa hanya untuk menyenangkan istri-istrinya dia mengatakan sesuatu yang harus ditegur oleh Allah? Ya? Bukankah dia mengatakan sesuatu berdasarkan yang diwahyukan Allah? Lagi pula ya, ada satu peristiwa, ya saya bacakan lagi dari Anas, bahwa Nabi Muhammad pernah melewati satu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Udah 10 Lalu menit, ia berkata, udah 10 menit. sekiranya ia tidak melakukannya, maka kurma itu akan baik-baik saja. Nah, ketika perkataan itu dituruti oleh para petani kurma, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika perkataan Muhammad dituruti oleh petani kurma? Mereka gagal panen. Dan ketika mereka gagal panen, apa dikatakan Muhammad? Tahu nggak kamu apa yang dikatakan Muhammad? Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Terus ngapain Muhammad kemarin ngomong yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya? Jadi omonganmu bahwa Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan nurani, itu langsung hancur total. Kenapa? Kenapa? Pasti kamu ngeles. Oh, dia itu yang ditaati dalam perkara agama, dalam perkara duniawi nggak usah dipatuhi. Itu pasti jawaban ngelesmu pasti itu. Tapi sayangnya tidak ada di situ dikatakan yang dikatakan oleh Muhammad dalam urusan agama itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Nggak ada dikatakan begitu, kecuali kamu edit dulu itu. Kamu edit dulu di situ, kamu tambahin dalam kurung dalam urusan agama, maka kita harus taati. Jadi kamu terjebak di kata mentuhankan, Jul. Sekarang saya tanya, Jul, kalau kamu mentaati iblis, menuruti iblis, pertanyaan ke kepada 540 kemauan juta iblis, kali, maka kamu itu menyembah iblis. Sekarang kenapa kamu tidak pakai standar yang sama? Ketika kamu menuruti semua kemauan manusia Muhammad, maka kamu sudah sama dengan mentuhankan Muhammad, Zulkifli.